Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya tentunya di Sun Project. Oke, sebelum ke videonya, langkah baiknya apa suaranya teman-teman? Ya, suaranya adalah intro dulu atau barudak. Let's go. Nah, oke guys, jadi di sini saya bakal ngebahas tentang motor dari Yamaha lagi. Cuman kita tuh ini motor yang cukup melegenda ya menurut saya, karena ini adalah motor Yamaha Mio. Nah, ini sejarah Yamaha Mio. Jadi untuk Yamaha Mio itu untuk generasi pertamanya itu pada tahun 2003 hingga 2008 atau yang disebut dengan dulu itu disebutnya Mio Smile. Nah, itu dia. Itu generasi dari 2003 hingga 2008. Nah, untuk sejarahnya pun Mio Matic ini perdana lahir di Indonesia tahun 2003. Hadir dengan mesin berkapasitas 113 cc. Saat itu motor ini langsung booming dan jadi primadona, menyaingi bahkan menggeser posisi bebek secara perlahan. Dalam perjalanannya kemudian ternyata Mio mengukir sejarah yang luar biasa gemilang, yaitu sebagai motor produksi ke-27 Yamaha di Indonesia. Hal itu terjadi tepatnya di hari Kartini pada 21 April 2011. Nah, gemilangnya Mio ini biasa dilihat dari total penjualan yang terhitung dari saat muncul pertama kali di 2003 hingga 2013 menyentuh lebih dari 7 juta unit. Mantap sekali. Dan generasi keduanya itu ada di Yamaha Mio Soul di tahun 2007 hingga 2012. Nah, selanjutnya Yamaha melahirkan Mio Soul sebagai penerus dari Mio generasi pertama. Hadir masih dengan mesin seperti sebelumnya 113,7 cc SOHC 2 klep, pendingin udara AIS atau Air Induction System, dan berkompresi 8,8:1. Beberapa tambahan disematkan pada Mio Soul ini, diantaranya adalah desain bodi yang lebih berisi dan lebih rendah. Mio Soul ini konon lebih stabil digunakan di jalan daripada edisi sebelumnya. Kapasitas tangki bensin Mio Soul ditambahkan agar pengendara tak terlalu rajin ke SPBU. Nah, dan yang selanjutnya di sini ada Yamaha New Mio di tahun 2008 hingga 2013. Nah, ini yang disebut dengan Mio Yamaha Smile. Karena disebut Smile itu karena lampunya itu yang seperti senyum seperti itu ya. Ini untuk Yamaha Mio New Mio di tahun 2008 hingga 2013. Dan sejarahnya pun di sini pada tahun 2008 Yamaha menyegarkan tampilan Mio dengan tajuk Yamaha New Mio dan ganti stripping baru. Mesinnya tetap ya Mas Bro. Di antaranya penyelenggara ini selain stripping adalah bentuk headlamp yang dibuat melengkung dengan sudut segitiga yang melengkung. Kemudian pada bagian hand grip tak luput dari sentuhan ubahan, plus dada depan diganti dengan desain yang smiley. Nah, Yamaha juga menambah satu pilihan warna yaitu gold. Jadi total ada 5 warna New Mio ini, yaitu hitam, merah, putih, hijau, dan gold. Dan untuk generasi keempatnya di sini ada Yamaha Mio Show GT. Nah, untuk edisi keempat Mio ini Yamaha melakukan ubahan frontal dengan tajuk Show GT, mengusung teknologi mutakhir Yamaha Mixture Jet Full Injection YM atau disingkatnya YM Jet FI. Motor ini dirilis pada April 2012. Lampu depan berbentuk seperti sorot mata tajam dan agresif yang mempertegas kesan powerful menjadi identitas motor ini. Nah, identitas lainnya adalah lampu senja position lamp Soul GT yang berbentuk angle eye atau mata malaikat disebutnya. Nah, untuk mesinnya pun dia berkapasitas 113 cc, 4 tangka, 2 valve, SOHC juga masih berpendingin kipas. Daya maksimumnya itu di 7,7 PS atau kilowatt pada di 8.500 rpm. Nah, seperti itu. Dan yang generasi kelimanya ini pasti kalian tahu, yaitu Yamaha Mio J di tahun 2012 hingga 2014. Nah, Mio J ini rilis pada Februari 2012. Nah, yang menarik adalah bahwa ini merupakan motor matic injeksi pertama Yamaha Indonesia. Ketika itu motor ini mengusung tagline semakin cepat semakin irit, it's magic. Beberapa teknologi baru diusung mulai dari Yamaha Mixture Jet Full Injection, dual seal cylinder, dan forget piston. Konon dengan teknologi ini akselerasi lebih cepat dan konsumsi bahan bakar lebih irit 30%. Seperti itu guys. Dan yang generasinya ke-6-nya ini untuk Yamaha Mio Vino di tahun 2012 hingga 2014.
Nah, untuk Yamaha Vino ini digunakan pada Januari tahun 2012 bertagline Mio Vino Fashionable Matic. Motor ini hadir dalam 3 pilihan yaitu Mio Vino Fashion, Mio Vino Classic, dan Mio Vino Sporty. Untuk yang tahun 2012 masih karbu Mas Bro, tapi yang 2014 sudah menggunakan pengkabutan injeksi. Nah, seperti itu. Untuk generasi ketujuhnya pun di sini ada Yamaha Mio GT. Untuk Yamaha Mio GT ini meluncur pada Februari pada tahun 2013 dengan tagline Change Your Life. Mio GT digadang-gadang jadi reinkarnasi legenda Matic Indonesia Mio Sporty yang modern lebih dari 50%. Konsep desain Mio GT adalah hasil kreasi para insinyur terpilih Yamaha Indonesia. Nah, dan yang terakhir yang kita bakal bahas itu yaitu Yamaha Mio M3 dan Mio Z dari 2014 hingga sekarang. Nah, untuk yang Mio Z-nya kita nggak bahas. Yang kita bakal bahas itu adalah Yamaha Mio M3 keluarannya yang terbaru. Nah, Mio M3 ini dan meluncur pada tahun 2014 dan masih eksis hingga sekarang. Mio Z hadir dalam kapasitas mesin yang lebih besar yaitu 125 cc, air cooled 4 stroke SOHC dengan power 7,0 kW atau di 8000 rpm, dan torsinya yang maksimalnya itu adalah 9, Nm atau 5500 rpm. Motor ini hadir dan dibekali berbagai fitur. Nanti kita bakal jelasin fitur-fiturnya apa aja sih. Dan mungkin sejarah sedikitnya itu ya. Dan yang saya bakal bahas di sini adalah Mio M3. Nah, untuk sejarah mungkin segitu. Kita lanjut ke segmen selanjutnya, yaitu apa sih kekurangan dan kelebihannya Mio M3 ini. Let's go. Nah, oke, kita sudah di segmen kelebihan dan kekurangannya. Ini jadi satu ya, mungkin ini yang saya rangkum ini. Pertama itu kelebihannya. Yang pertama itu harganya terjangkau. Mio M3 sangat terjangkau terlebih melihat kapasitas mesinnya mencapai 125 cc. Mesinnya paling bertenaga dan fitur unswear back system jadi kelebihan Mio M3. Fitur penghemat bahan bakar. Dan untuk kelemahannya mungkin di sini sistem pecahannya masih bohlam jadi kelebihannya sekaligus kekurangan Mio M3. Tidak ada power charger merupakan kekurangan Mio M3 dan kompartemennya depannya itu sempit. Nah, saat itu tentunya masih banyak lagi kelebihan motor Yamaha M3 Blue Core yang perlu kalian ketahui. Karena bisa dikatakan bahwa produk Yamaha M3 125 Blue Core ini merupakan jenis motor Matic Mio terbaik yang telah dibuat oleh pihak PT. Kemudian ulasan pertama tentang kelebihan dan keunggulan motor Mio M3 125 Blue Core telah menggunakan tipe mesin 4 langkah SOHC berpendingin udara yang telah didukung oleh teknologi mesin Blue Core yang lebih canggih. Adapun untuk berat mesin berteknologi Blue Core di dalam motor Mio M3 terbilang paling ringan di kelas motor Matic 125 cc di Indonesia, seperti motor Honda Vario 125 ISP, karena mesin motor Mio M3 hanya mempunyai berat 32,6 kg saja. Dan yang paling menarik ialah motor Mio M3 terbaru ini merupakan motor Matic pertama dari PT. Lalu di dalam teruntuk kelebihan motor Yamaha Mio M3 Blue Core selanjutnya datang dari aspek desain bodi motor Mio M3 115 cc dengan teknologi Blue Core, karena di dalam tampilan motor Matic M3 ini telah dibuat dengan desain bodi M-Style yang lebih trendy dan terlihat bagus. Sporty juga. Kekurangan motor Yamaha M3 125 Blue Core loading setelah kalian membaca. Jadi maka tiba saatnya bagi kalian membaca. Nah, seperti itu. Jadi secara detail dan dalam tentang produk M3 ini tentunya dengan mengetahui apa saja menjadi kekurangan motor M3. Nah, untuk ulasan penggunanya ini oleh Alfitra Swari Fast Reja ini untuk Yamaha M3 ini kelebihannya dan rentang harga 15-16 juta. Sudah mendapat mesin 125 cc, desainnya oke walaupun untuk speedometer masih analog, tetapi dapur pacu yang dirasa cukup untuk daerah perkotaan, cukup responsif. Untuk bahan bakar cukup irit karena sudah dilengkapi dengan teknologi Blue Core dan sudah injection tentunya. Kekurangannya yang ketika sudah menggunakan Mio M3 agak lama baru terlihat gejala yang saya alami, dan begitupun dengan pengendara yang tentunya sama menggunakan Mio M3, yaitu terletak pada bagian deck atau dashboard. Ketika melewati kontur jalan yang agak sedikit rusak, dia akan berbunyi di bagian dashboardnya, geruduk-geruduk. Sekian dari pengalaman saya. Jadi kelemahannya mungkin dari penggunanya langsung itu berisik ya, karena yang saya tahu pun dari teman-teman pun Mio M3 itu kelemahannya bodi depannya itu berisik ya. Seperti itu. Oke, mungkin langsung kita ke spesifikasi lebih jelasnya di halaman web Yamaha resmi. Let's go. Nah,
Untuk tampilan pertamanya di sini adalah young and trendy Mio M3 125 tanpa kompromi, new color. Nah, ini kita langsung di varian dan harganya saja ya. Nah, untuk si variannya ini adalah Mio M3 125, ini warnanya metallic can. Itu Mio MT 125 di harga 17.405.000. Jadi ini warnanya seperti ini. Warnanya seperti apa ya? Ini masuknya hijau Tosca atau biru, hijau Tosca sepertinya ini ya. Warna hijau Tosca digradasi dengan warna abu-abu. Dan yang selanjutnya di sini adalah metallic yellow. Harganya tetap sama, tidak ada perubahan. Untuk metallic yellow ini warnanya lebih ke dominan warna kuning ya, dengan stripingnya. Tapi emang sih bodinya kalau dilepas stripingnya ini warnanya putih, kebanyakan putihnya. Tapi ini dengan ditambah gradasi stripping, jadi menambah tidak terlalu polos ya motor ini. Yang selanjutnya di sini adalah metallic red, perpaduan merah ini, merah marun mungkin, tapi bukan marun, mungkin ini merahnya merah menyala dengan gradasi hitam ya di sini. Seperti itu guys. Dan yang terakhir ada warna ini sebutnya metallic black. Nah, metallic black ini lebih ke gradasinya tuh abu-abu plus hitam ya. Gradasinya abu-abu plus hitam, jadi seperti ini untuk perpaduan warna si Mio M3 ini untuk warna metallic blacknya. Dan warnanya pun tidak ada yang lagi, hanya kelasnya pun tidak ada kelas tertinggi, kelas terbawah, kelasnya hanya sama semua di harga 17.405.000. Nah, untuk fiturnya apa aja sih? Yang pertama di sini ada mesinnya itu Blue Core, mesin Blue Core 125 cc yang efisien, bertenaga dan handal. Dan untuk kapasitas tangki bahan bakarnya pun di sini di 4,2 liter, kapasitas tangki bahan bakar yang besar. Yang selanjutnya fiturnya ada Smart Stand Side Switch atau lebih informatif menghindari pengendara lupa menaikkan standar samping saat motor diparkir. Dan yang selanjutnya pun di sini ada slim body design, body yang ramping untuk memudahkan mobilitas keseharian kamu. Jadi bodinya pun dia dibentuk sedemikian rupa untuk melewati jalan-jalan perkotaan guys, seperti itu. Dan yang selanjutnya pun ada trend body stripping baru yang bernuansa sporty dan dinamis, membuat gayamu semakin trendy. Yang selanjutnya di sini pun ada juga speedometer trendy, desain speedometer baru yang tampil lebih trendy. Mungkin ini dia itu masih full analog ya, hanya lampu-lampu seperti ini, belum ada perubahan seperti full LED gitu speedometernya. Jadi masih pakai jarum gitu. Nah, selanjutnya di sini ada bagasi luas dan lega. Bagasi yang luas dan lega cocok untuk harimu yang penuh aktivitas. Jadi, tapi tidak diberitahu ya untuk kapasitas si bagasinya ini berapa. Yang selanjutnya di sini ada multi-function key atau satu kunci dengan 3 fungsi untuk menyalakan motor, mengunci motor, dan membuka bagasi. Nah, seperti itu. Jadi untuk multi-function key ini satu kunci tapi berguna untuk 3 fungsi di dalam motor, seperti itu. Seperti kunci kombinasi ya. Yang selanjutnya ada indikator iris untuk berkendara lebih ekonomis. Guys, maaf ya saya agak ngantuk sedikit. Dan yang terakhir yang di sini adalah fiturnya adalah semua smart lock system untuk mengunci rem saat berhenti ditanjakan atau turunan. Praktis, cukup dengan satu jari. Nah, seperti itu. Kita langsung ke spesifikasi mesin. Mungkin kita seruput dulu ya bentar. Kita ngopi dulu. Oke, untuk tipe mesinnya ini adalah dia itu pakai air cooled 4 stroke SOHC. Untuk kapasitas oli mesinnya pun totalnya di 0,84 liter, untuk berkalanya di 0,80 liter. Untuk susunan silindernya itu dia single silinder, diameter kali langkahnya itu di 52,4 kali 57,9 mm. Untuk perbandingan kompresinya pun dia di 9,5:1. Dan untuk volume silindernya itu di 125 cc dan daya maksimumnya pun cukup besar, yaitu 7,0 kW atau di 8000 rpm. Torsi maksimumnya dia di 9, Nm atau di 5500 rpm. Untuk sistem starternya pun dia elektrik dan kickstarter. Sistem pelumasannya wet zone. Untuk sistem bahan bakarnya pun dia itu dry centrifugal automatic. Untuk tipe transmisinya adalah V-belt automatic. Tentunya guys, motor matic, bukan matic kalau tidak pakai fan belt ya.
Kita lanjut ke rangka. Nah, untuk rangka ini tipe rangkanya itu adalah underbone, suspensi depannya teleskopik, suspensi belakangnya pun dia unit swing. Untuk ban depannya itu 70/90 ring 14 dan ban belakangnya itu 80/90 ring 14. Untuk rem depannya itu hydraulic single disc brake dan untuk rem belakangnya itu adalah drum brake seperti itu atau disebutnya dengan tromol ya, mesin tromol. Untuk dimensinya itu untuk panjang kali lebar kali tingginya itu untuk panjangnya itu di 1870 mm, untuk lebarnya di 685 mm, dan untuk tingginya itu di 1035 mm. Untuk jarak sumbu rodanya itu di 1260 mm, untuk jarak terendah ke tanahnya adalah 135 mm. Untuk tinggi tempat duduknya itu di 750 mm, dan motor ini hanya seberat 92 kg, dan kapasitas tangki bensinnya pun di 4,2 liter guys. Dan selanjutnya kita ke untuk dimensi udah ya. Ya, untuk dimensinya udah, dan terakhir ada kelistrikan. Untuk sistem pengapaiannya di sini adalah Yamaha ini menggunakan TCI. Baterainya itu YTZ 4V atau GTZ 4V. Tipe baterainya itu di harga atau pakainya itu di ya, oriannya itu NGK. Seperti itu guys. Aduh guys, maaf, agak mengantuk saya. Untuk listrikannya dan untuk aksesorisnya sepertinya Honda Mio M3 ini tidak ada ya. Langsung saja mungkin kita sudahkan video ini, kita langsung ke segmen berikutnya, yaitu penutupan. Let's go.